relasi antara pasangan suami istri ini adalah sesuatu yang memang harus diprioritaskan. Kalau kita sebagai pasutri itu relasinya nggak baik, bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan baik, menjadi orang tua yang baik? Jadi ini merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan. Kita tuh lebih sering menyakiti orang yang lebih dekat sama kita ya, karena kita ngerasanya bahwa dia pasti akan lebih memaklumi gitu. Mungkin itu sih waktu itu yang saya ngerasain gitu. Iya, betul, Dia lebih ngerti gitu. Jadi kalau saya ngomong apapun, dia akan lebih paham gitu. Ternyata dan nggak akan ngapa-ngapain gitu ternyata ya. tidak loh, omnya menyimpan loh. Pada saat ikut ke gereja, saya dengerin katekese, yang terpikir saya itu cuma satu. Ini yang kudunya bertobat nih bukan gua. Ini gitu, egonya. Masih ke situ ya. Yang salah dia kan. Jadi akhirnya saya pikir harusnya dia nih yang ikut nih di acara gini kayak gini nih, dengerin katekese. Ini pasti ada yang pemirsa ini dengerin. Ini harusnya suami gua yang ikut nih gitu kan. Dan ini istri gua yang ikut. Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam acara Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, sudah lama kita tidak berjumpa dan kali ini Bisik akan membawakan sebuah episode spesial di mana kita terdiri dari 7 episode yang kita sebut dengan episode katekese keluarga. Kenapa kita membawakan episode khusus ini? Karena fokus pastoral 2026 sampai 2030 lebih menekankan juga bagaimana kita berkatekese untuk keluarga. Apa saja yang akan kita bicarakan ini sangat penting sekali, baik bagi mereka yang sedang merencanakan untuk membangun sebuah keluarga, baik yang sedang mengarungi kehidupan berkeluarga, entah itu baru 1 tahun, ada yang sudah 10 tahun, atau bahkan lebih dari 20 tahun. Maka dari itu Sobat Komsos, kita akan ikuti episode awal ini, dan pada awal ini kita akan membicarakan bagaimana pondasi sebuah keluarga yang utuh, pondasi keluarga yang kuat. Bersama saya sudah hadir Ibu Yvonne. Halo Ibu Yvonne, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Dan di sini juga ada satu pasutri, pasangan suami istri, Bapak Timi dan Ibu Masih Firly. Masih Ibu. Halo pasti. Iya, disebutnya Bapak atau Kakak atau apa ini ya? Jangan om aja. Jangan Om. Waduh. Berarti cuma saya yang tua ya di sini. Oke, sebelumnya nih mungkin Ibu Yvonne bisa memperkenalkan diri dulu. Siapakah gerangan Ibu Yvonne ini? Baik, nama saya Teresa Yvonne Chow. Saya berasal dari Paroki Salib Suci Kemuning. Saya sudah menikah selama 23 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak. 3 orang anak? Ya. Udah besar-besar nih anaknya? Ya, sudah besar-besar. Yang pertama usianya 21 tahun, yang kedua 17 tahun, dan yang kecil 14 tahun. Ya, latar belakang pendidikan saya mengambil sekolah tinggi teologi dengan jurusan pastoral counseling di STT Saint Paul, dan saya juga mengambil magister psikologi sains di Universitas Kristen Maranatha. Saat ini pelayanan saya ada di BPK PKK Keuskupan Bandung sebagai seorang pewarta, pengajar, dan juga konselor. BPK, PKK, Ya. itu apa ya? BPK PKK itu adalah Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Bandung. Oh, jadi Sobat Komsos yang mungkin berkecimpung juga di karismatik pasti mungkin kenal juga nih sama Ibu Yvonne ya. Di PDKK. Di PDKK kan gitu ya. Oke, Ibu Yvonne selama ini kegiatan sehari-harinya apa nih? Saya melayani ya sebagai pewarta, pengajar, dan juga melakukan konseling di Biro Keuskupan Bandung di sini. Oh, kalau boleh tahu nih dikit kenapa ngambil teologi keluarga ya? Teologi keluarga ya? Teologi pastoral konseling Konseling. dan mengambil psikologi keluarga. Ya awalnya tuh secara nggak sengaja, Pastor. Nah, awalnya tuh saya melihat iklan di koran yang berbunyi, apakah Anda mengalami stres, depresi, trauma masa lalu, dan luka batin? Nah, waktu itu saya merasa saya mengalami semuanya itu. Jadi saya tertarik ingin daftar, ternyata
ketika saya daftar di sana, itu tuh seperti sebuah penyembuhan pribadi gitu. Dan setelah saya disembuhkan, saya merasakan suatu kerinduan untuk melayani juga orang-orang yang mungkin mengalami seperti saya dulu. Jadi belajar, tapi juga malah jadi akhirnya mengobati diri sendiri. Seperti itu ya? Oh, oke. Nah ini, dua orang yang sangat istimewa ini. Pak Timi ini apa nih? Ya, siapa ya saya ya? Bukan siapa-siapa. Ya, saya kami tinggal di Cimbuluit. Ya, kami parokinya dari Santo Laurentius. Kami sudah menikah selama, kemarin udah ngitung dulu nih, soalnya udah tahu kan. Wah, Waduh. kita yang pernikahan. Biasa orang kalau udah di Emang atas sih 15 benar tahun sama, udah lupa. saya juga suka ngitung. Sekarang udah berapa tahun ya nikah ya? Pokoknya saya udah bilang sama dia. Pokoknya usia anak paling tua tambahin 1. Udah Oh gitu? Oh karena 1 tahun kemudian Iya. punya anak. Iya. Jadi sekarang ngapalinnya agak gampang. Iya. Nah, kita udah nikah 22, mau masuk 22 tahun. Anak kita yang paling gede sekarang lagi kuliah, umur 21. Yang laki-laki, yang kedua perempuan, umur 17. Tuh kan dulu tadi. Umur 17. Dua-duanya di Bandung. Satu lagi kuliah di Sydney, Australia. Satu lagi SMA di Bandung. Jadi sekarang hanya dengan 1 anak nih tinggal. Satu anak. Gitu. Kami sehari-hari kami punya usaha sendiri, kami kelola usaha sendiri. Ya puji Tuhan sekarang sih punya cukup banyak waktu luang lah buat di rumah, nggak terlalu banyak harus ngantor. Vili banyak bantu buat backup juga usaha-usaha buat usaha di kantor. Iya. Firly serumah, jangan Pak Timi. Iya. Kalau nggak serumah nggak Iya. langsung. Punya latar belakang apa nih? Saya ini dibaptis itu udah gede, Om atau Pak Maksudnya? ya tadi panggilnya ya. Ya boleh lah, Oh. Bapak boleh, Om boleh sama Jadi setelah kami menikah dan punya anak 2, saya baru dibaptis secara Katolik. Gitu. Jadi waktu nikah Belasan itu, tahun sesudahnya. Iya. jadi Baptis sebelumnya itu beda berbeda gereja, campuran. beda Beda gereja, agama. beda agama malah. Iya, saya Oh, dari beda agama. Buddha, dia Katolik, Oh. gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya sekarang itu justru saya mulai belajar lagi gitu ya sebenarnya ya. Oh dari sisi Katolik itu kayak apa gitu. Iya. Ikut juga aktif dalam pelayanan di gereja. Puji Tuhan ikut karena ternyata itu yang membuat saya lebih banyak bersyukur gitu ya, kayaknya nemuin sesuatu yang dulu tuh apa sih yang dicari Oh, gitu ya. Jadi pelayanan itu bukan lagi buang-buang waktu ya. Ya enggak sih. Ya kan Kalau ada loh yang bilang begini, aku pelayanan aja di gereja, terus saya tanya kan, kenapa begitu rajin pelayanan gereja? Habis nggak tahu ngapain lagi di rumah, ya udah aja lah buang-buang waktuin Daripada aja bengong gitu. gitu Habis ya daripada bengong gitu. sebenarnya saya seneng banget sebenarnya kalau di rumah, me time-nya banyak. Bisa nonton Tapi drakor. justru adalah sisi positifnya kita menemukan sesuatu kan di dalam Kayaknya pelayanan. membuat saya lebih waras deh Om. Oh gitu. Iya. Kalau saya nggak ikut pelayanan kayaknya mungkin Oh, udah gitu. pisah deh kayaknya. Oke. Udah Oke. gila-gilaan. Kita sudah kenalan nih. Ya. Nah, sekarang Bu Ivon. Pondasi keluarga yang utuh, terutama adalah pondasi keluarga itu di sini kita bicara adalah tentang yang namanya pernikahan Katolik ya. Beberapa tahun belakangan ini kita itu semakin prihatin karena kehidupan dalam berkeluarga itu sekarang itu berbeda jauh ketika zaman saya masih muda. Ketika zaman saya masih muda itu ya nikah baru 5 tahun, 6 tahun itu kelihatannya masih harmonis-harmonis saja, masih senang-senangnya, masih akrab-akrabnya ya, kemana-mana bisa berpelukan, bergandengan tangan gitu. Nah akhir-akhir ini ketika saya juga udah ngalamin, anak saya juga udah gede, teman-teman anak-anak saya itu kok yang sudah menikah itu kok lain ya. Ada sesuatu kondisi di mana mereka kok udah mulai sekarang jalan aja udah nggak mau bergandengan tangan. Bahkan kalau ke gereja bisa ngobrolnya si suami dengan teman-teman si suami, si istri dengan teman-teman si istri. Baru ketemu itu di kursi itu ketika misa mau mulai gitu. Ketika udah teng gitu mereka duduk bareng-bareng baru duduk lagi gitu. Bahkan sering kita mendengar mereka yang baru menikah 1 tahun itu udah mulai berpikir untuk berpisah. Ada yang mulai mengeluh
nggak asik nikah itu, bosen, nggak tahu ngapain, kok pasangan saya mengecewakan. Saya pernah kaget, saya pernah diceritakan itu, satu pasangan baru menikah 1 bulan, tiba-tiba istrinya ketika bangun pagi itu menjerit. Dia kaget melihat ada suaminya yang kok begitu jelek, kok begitu menakutkan gitu loh. Dan sejak itu dia ingin pergi aja dari kamar itu, nggak mau lagi satu kamar. Trauma gitu ya. Iya, nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba dia merasa, kok aku hidup dengan orang ini ya, orang ini itu. Nah, ini pasti ada sesuatu menurut saya. Ada sesuatu yang salah. Nah, sebelum kita bahas ini salahnya di mana dan apa yang kurang ngeling nih dan sebagainya, mungkin Bu Ivon, pernikahan Katolik itu hakikatnya apa sih sebetulnya? Ya, pernikahan Katolik itu kan sebenarnya merupakan satu sakramen ya pasti. Sakramen. Jadi sakramen itu kan artinya tanda kehadiran Tuhan. Seringkali pasangan suami istri itu kurang mengerti bahwa di dalam satu pernikahan itu mereka, seorang suami atau seorang istri, itu harus menjadi sakramen atau tanda kehadiran Tuhan bagi pasangannya. Yang banyak terjadi pada saat ini adalah orang-orang menikah kan supaya saya dicukupi kebutuhannya, supaya saya bahagia, supaya ada yang menyayangi saya. Kurang kembali kepada satu penghayatan yang sebenarnya pada hakikat pernikahan Katolik, yaitu sebenarnya saya tuh harus menjadi tanda kehadiran Allah bagi pasangan saya. Tanda kehadiran Allah itu kan seperti Tuhan Yesus kepada kita, berkorban, mengasihi tanpa syarat, tidak menuntut. Nah, menurut saya itu yang kurang, yang menjadikan pernikahan-pernikahan itu tidak seperti yang semestinya. Pak Tiwi dulu Katolik itu dari kecil ya? Saya Katolik dari kecil. Dari kecil ya? Dari bayi dia. Dari, ya orang tua kan, papa, mama Katolik gitu kan, baptis terus SD baru dibaptis gitu. SD dibaptis ya, terus ya udah menikah. Tapi betul sih kata Ivon tadi gitu ya, harusnya gitu. Tapi kami dulu mah nggak begitu. Nggak begitu. Kalau saya sih waktu itu mau kawin di Katolik soalnya kan keren kayak di film-film. Oh gitu. Oh, motivasinya ke situ dulu ya. Betul. Iya. Saya ingat waktu kami dulu kawin ya, saya tuh benar-benar nggak ngikutin buat nggak peduli banget deh urusan gereja atau apa. Bahkan dulu kan ditanya ini kawinnya mau kawin sakramen atau mau pemberkatan doang gitu. Saya cuma mikir satu, bedanya apa mah? Kan mama saya Katolik aktif. Yang ngurusin ya. Ya ngurusinnya si mama semua, kita udah nggak tahu-tahuan gitu kan. Ya kalau sakramen nanti ada ekaristi segala. Saya cuma kepikiran satu, wah lama pasti upacaranya ya gitu. Jadi dulu udah kita yang cepet aja deh, pemberkatan aja. Dulu nggak peduli-pedulian. Ya benar Ivon. Makanya dulu kita cuma mikirnya yang namanya kawin ya untuk memuaskan satu sama lain aja gitu. Pokoknya dia bisa bikin gua happy, gua bisa bikin dia happy gitu doang. Kan pacaran udah kelamaan Om. Berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Iya. Tahu. Jadi mau ngapain lagi gitu kan? Harus kawin berarti nggak? Tapi lah di situ masalahnya justru baru mulai. Oh gitu. Gitu. Apa benar ya kalau kita tidak betul-betul mengimani yang namanya sakramen ini, pernikahan itu adalah sebuah sakramen, itu akan hal-hal yang kecil-kecil ini akan muncul? Iya, karena kan sudut pandangnya dari diri sendiri. Apakah saya happy? Apakah saya dipuaskan? Apakah dia dapat memenuhi kebutuhan saya? Untung rugi? Bukan karena penyertaan Tuhan. Gitu. Transaksional jadinya gitu. Iya. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti waktu pacaran itu kita harus betul-betul udah menyadari dulu ya, hakikat sebuah pernikahan itu seperti apa. Iya. Seperti itu ya. Iya. Nah, di Katolik itu kan ada jargonnya nih. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa boleh diceraikan manusia. oleh manusia. Artinya di Katolik itu tidak boleh bercerai. Ini juga jadi masalah nih. Karena sekarang itu ya, banyak orang yang mulai walaupun dia Katolik menghindari untuk menikah secara Katolik. Nah, menurut Ibu Ivon ini kenapa nih bisa terjadi kayak gitu? Ketakutankah? Atau karena kembali lagi gitu tidak menyadari hakikatnya pernikahan Katolik itu sendiri? Iya. Ya, ini merupakan salah satu pengajaran iman ya, yang mungkin kurang disampaikan sejak kecil dari orang tua, mungkin dari lingkungan sekitar. Kan orang sekarang banyak yang sekuler, yang lebih banyak nonton drakor daripada mendengarkan pengajaran atau homili gitu. Jadi pengajaran imannya itu sangat-sangat kurang.
sehingga pengertian mereka akan iman Katolik itu ya tidak sedikit ya. Betul. Ini memang ada pengaruhnya ya di situ. Apalagi teman saya itu namanya Krisan itu sering nonton drama Cina. Di drama Cina itu banyak sekali kalau pernikahan itu tinggal datang aja ke kantor, terus tiba-tiba keluar udah bawa surat sertifikat menikah, dan ketika bercerai tinggal serahkan aja, Balikin bisa lagi. bercerai dengan begitu mudahnya. Nah, ternyata kan tidak sesimpel itu gitu. Dan banyak orang merasa, oh kalau nikah seperti itu bolehlah nikah, tapi kalau nggak kayak gitu nggak mau deh menikah, kan seperti itu. Nah tadi Pak Tim juga udah bilang ketika awal-awalnya memang happy dengan motivasi happy Pengen dan happy, sebagainya ya. kan. Terus tiba-tiba mulai muncul masalah kan. Ya. Masalah apa yang muncul waktu itu? Ternyata pernikahan tuh nggak kayak di film Disney ya. Kan dulu kita Happy waktu kecil kan ever after. nontonnya kan kalau Walt Disney tuh kan Oh. film-film Disney kan semua ada masalah, terus endingnya selalu satu. They live happily ever after. Pernikahan tuh kayaknya udah ending dan puncak. Setelah menikah baru sadar masalahnya justru baru mulai. Yang waktu pacaran gak jadi masalah, pas sudah menikah, oh kok jadi masalah ya? Contoh Urusan Konkret. aro anduk. Oh itu juga masalah ya. Oh masalah gitu. Odol ya. Oh, odol nggak di Buka lemari. semen pencet. Saya ambil baju nih gitu kan. Kalau dia kan matanya awas tuh kalau ngeliatin orang tuh dari atas sampai bawah. Saya kan praktis ngambil baju yang paling atas aja. Apalagi kalau baru disetrika kan enak tuh anget-anget. Nanti dia protes. Masih bajunya itu lagi sih gitu kan dengan Karena kalau tatapan sinis. baru dicuci pasti taruhnya di atas. Ya. Jadi yang dipakai itu lagi kan. Iya. Urusan habis Kok harus makan. ngomong gitu juga ya? Saya termasuk yang begitu sih. Saya termasuk juga yang begitu. Nah, Gitu. ya urusan-urusan kecil begituan deh gitu kan. Jadi terus juga pergantian pola pikir. Saya kan orangnya logika. Waktu lagi baru punya anak tuh kan begadang tuh ngurus anak. Terus juga anak-anak sekolah pagi. Ngapain kita berdua-duaan kudu capek ya udah harus nganter anak pagi. Udah antar anak mah salah satu aja. Lu antar, gue bangun siang gitu. Kalau gue yang antar, lu tidur aja gitu kan. Terus dia pulang habis nganter gitu kan, ketemu malah cembetut seharian gitu kan. Nggak ngerti kenapa gitu. Ternyata padahal sebenarnya pengen barengan. Kalau buat saya kan pikir ngapain nganterin anak bareng-bareng gitu dulu. Udah buangin waktu gitu kan. Iya betul. Jadi perbedaan pola pikir itu jadi bikin 10 tahun pernikahan pertama kami itu disaster banget lah. Jadi udah malah Kusut banget. bisa dibilang udah kayak Kita sebagai suami itu yang menjadi korban penderita atau itu? Salah. Malah Nggak justru bisa gitu kita ya, yang Om. berperan. Nggak bisa. Kita yang sering dimarahin atau kita yang marahin nih? Nah, ya dua-duanya jadi korban lah. Jadi korban. Tapi yang jelas jadi korban itu sebenarnya satu, anak-anak. Oh, Anak itu anak-anak. jadi korban. Ya, kami bisa dibilang ya anak-anak kami jadi korban lah ya gitu ya. Pada saat orang tuanya nggak kompak, pada saat orang tuanya juga nggak kompak. Kalau urusan anduk aja nggak kompak kan ngedidik anaknya juga nggak bakalan kompak. Ketika belum punya anak masih oke-oke aja atau Tapi kan juga 1 udah tahun, mulai? Om 1 tahun kan Cuma habis itu 1 langsung tahun sih punya masih anak. oke lah ya. Iya, itu kan begitu punya anak kan semua sebenarnya dunia berubah ya Om. Dunia langsung. Yang tadinya bisa bangun siang apa segala gitu kan. Terus urus Ya. pertama bayi gitu, yang Nah, ganti popok segala itu masih jadi ada masalah nggak? Mama masih bisa diboyong Om gitu. Tapi begitu Mama balik lagi kan ke Jakarta, wah Iya. udah gitu kan. Awalnya masih lumayan ya, ada yang bantuin Yes, ya. betul Om. Terutama terus ternyata gaya bahasa kami beda Om gitu. Jadi Padahal waktu pacaran nggak kerasa itu beda. Enggak loh, nggak ada beda gitu ya. Saya kan memang asli dari Jakarta dan dia itu papanya kan memang darah Sunda ya. Jadi ngomongnya juga lebih kalem gitu. Kalau saya udah Ceplos-ceplos. dari Jakarta terus daerah pasar ya kebayang lah Om ya preman gitu kan. Jadi kalau ngomong tuh sama dia udah nggak pakai bahasa yang baik-baik gitu. Cuman kenapa sih kalau tutup tutup lemari tuh nggak mau ditutup gitu. Sedangkan dia kan kaget di rumah kan nggak pernah kayak gitu Om gitu. Kalau waktu pacaran kan nggak ada masalah-masalah kayak gitu ya. Kalau pacaran dulu gitu kan, kalau dia lagi main ke kos lihat kamar mandi kotor kan dia yang bersihin, gitu kan? Oh bersihin, udah kamar mandi ini nggak pernah protes gitu. Kenapa kamar mandinya ini jelek atau apa gitu? Langsung Kalau aja sekarang langsung gitu. dibersihin gitu. Oh kalau sekarang kan itu tutup kloset kalau mau pipis dibuka dulu kenapa sih gitu?
Karena kan mungkin udah lebih kenal, ceritanya udah kawin, berarti kan udah lebih deket gitu ya Om ya. Mungkin jadi ngomong tuh udah nggak pakai dipikir. Udah gitu. punya milikku sekarang Nah, itu gitu ya. mungkin, Om, betul. Nah, sesuatu yang wajar nggak Bu Ivon kalau ngalamin yang kayak gitu itu? Ya, ini memang terjadi ya. Jadi pengaruh film-film, ya pengaruh lingkungan, dunia sosial kita itu melihat bahwa pernikahan itu kalau misalnya sudah menikah itu happily ever after kan. Sepertinya sesuatu yang harusnya sudah bahagia, Ya. harusnya udah nggak usah dirawat lagi, harusnya nggak usah ada usaha. Oh. Nah, pemikiran-pemikiran semacam itu yang seringkali dimiliki. Jadi ekspektasi kita yang terlalu tinggi gitu. Ya. Bahwa kalau nikah kita pasti jadi bahagia, hidup jadi lebih aman, teratur gitu ya, damai gitu ya. Oh. Padahal kan seharusnya walaupun setelah menikah, kalau saya suka mengilustrasikan pernikahan itu seperti kita sedang merawat kebun. Kalau sedang merawat kebun kan kebun nggak jadi begitu aja kan. Harus kita airi, kita pupuk, kita beri sinar matahari. Kalau ada yang itu kita pangkas daun-daunnya. Sama pernikahan juga seperti itu. Perlu kerja keras juga dari kita. Nggak terjadi dengan baik sendirinya. Nah, kenapa ada perbedaan yang tadi diceritain itu? Ketika pacaran kok ini nggak muncul nih semua gitu loh. Tapi begitu kita udah bersama gitu, kok jadi kelihatannya semua yang kita alami di pacaran itu kok nggak pernah ada lagi gitu. Apakah selama pacaran berarti kita itu lagi main sandiwara atau bagaimana nih sebetulnya? Enggak juga ya, waktu Enggak. pacaran mungkin kan nggak tinggal serumah. Oh, Jadi, karena nggak tinggal serumah. konflik tuh mungkin nggak sebesar itu. Udah 24 jam ya Fon Dan ya. 24 Dan jam. toleransinya lebih tinggi. Iya. Toleransinya lebih tinggi kayak tadi ya, toilet kotor ya udahlah gue beresin Nggak, aja lah biasanya gitu yang kan. cowoknya toleransi lebih tinggi Om. Oh, Karena gitu? kan takut ditinggal kan. Gitu. Karena kan belum dapet. Gitu. Jadi Begitu toleransi dapat, lu gimana sih gitu ya? gitu. Oh gitu ya. Dan berusaha menampilkan yang baik-baik kan ketika pacaran. Betul. Waktu sudah menikah kita lebih apa adanya ya, Iya, lebih betul. nyaman, lebih bisa menjadi diri sendiri. Dan biasanya kalau saya nggak salah baca tuh kita tuh lebih sering menyakiti orang yang lebih dekat sama kita ya, karena kita ngerasanya bahwa dia pasti akan lebih memaklumi gitu. Mungkin itu sih waktu itu yang saya ngerasain Oh, gitu. iya, betul, Dia betul, lebih ngerti gitu. Jadi kalau saya ngomong apapun dia akan lebih paham gitu. Ternyata Dan nggak akan ngapa-ngapain gitu ternyata ya. tidak loh. Omnya menyimpan loh, menyimpan gitu. Apa sih kok ngomongnya ketus banget gitu. Oh, terus disimpan itu suatu saat bisa meledak dong kalau kayak Wih. gitu. Meledak. Meledak ya. 10 tahun rasanya hidup pernikahan tuh kami nggak kayak orang menikah ya, tapi kayak teman kos. Lu gue tapi serumah. Kita nggak sampai lempar-lemparan piring. Kalau dari luar juga orang ngeliat kayaknya fine-fine aja gitu Liburan masih bareng. ya. Liburan bareng, punya anak bareng. Ya iya tuh punya siapa? Udah ya. Terus anak bareng gitu. Iya, Gitu kan. Kerjaan juga masih diurus. Iya, Tapi ya udah perang dingin sebenarnya ya. Iya, Dan kadang-kadang kalau udah mikir gitu, kayak tulang rusuknya salah bukan yang ini gitu ya. Kayak lebih cocok ngobrol sama tulang rusuknya si Ono deh tuh gitu kan. Iya. Jadi kayaknya udah menderita banget dah gua nih. Nggak ada tuh damai sukacitanya di pernikahan dulu gitu kan. Saat itu gitu. Kalau dilihat kayak gini itu berarti pacaran itu harusnya gimana sih? Mungkin pacaran itu harus sudah mulai mengenal perbedaan kan berarti kan. Artinya di dalam pacaran itu kita harusnya mulai bilang aku itu di rumah kebiasaan aku kayak gini, kelemahan aku gini. Itu wajar nggak sih diomongin? Kan biasanya kalau pacaran justru kita pengennya yang bagus-bagus ya. Kalau kita having fun. kalau kita lagi ada sesi pacaran itu kan ngomonginnya kemana kita makan, kemana kita nonton gitu kan, atau happy-happynya apa gitu. Tapi kita nggak pernah bicara aku itu di rumah itu kalau buka lemari nggak pernah ditutup lagi gitu kan, nggak pernah diomongin yang kayak gitu. Nah sebaiknya gimana sih sebetulnya kalau pacaran itu? Sebenarnya di dalam gereja Katolik itu sudah disediakan loh fasilitas-fasilitas bagi calon pasangan suami istri di dalam masa pacaran mereka. Oh. Salah satunya itu program Discovery, mungkin pernah mendengar. Persiapan untuk rumah tangga ada gitu? iya. Oh ada ya. Ya mungkin di Kayak kita nggak tahu makanya jadi masalah. Kita juga, saya sendiri udah setua ini malah baru tahu ada itu. Oh ada ya? Ada program-program yang disediakan oleh gereja. Nah mungkin di Keuskupan Bandung ini belum banyak paroki yang menyelenggarakannya. Tapi harapannya ke depan nanti kita bisa ya karena dari sisi psikologi edukasi itu sangat penting. Karena tanpa edukasi ya orang itu akan melakukan menurut
menurut pikirannya sendiri. Jadi ini khusus untuk para ini yang masih pacaran ya, Iya, yang belum menikah kan, Yang belum Discovery menikah. ini ya. iya. Kalau mau menikah juga kan sebenarnya ada program paduan kasih. Ya, tapi itu untuk kan mempersiapkan. kadang-kadang dirasakan terlalu singkat ya. Kan ada yang cuma 3 hari gitu, Iya, sehingga iya. kulitnya aja gitu. Sementara ini kan membeledaknya juga udah setelah sekian Iya, lama iya. itu membesar gitu. Yang rada ngefek tuh sebenarnya harusnya ya yang kami berdua menyesali sebenarnya adalah sebenarnya kalau kita dulu waktu dari pacaran dari masih kuliah tuh kita udah berkomunitas ikut ngumpul berkomunitas di gereja gitu harusnya kita banyak bisa lebih dapat katekesi dalam pernikahan yang benar karena kalau sekarang kita kan waktu awal itu belajarnya dari film gitu kan jadi akhirnya kita ngikutin ya secara lingkungan secara duniawi Dan lihat dari orang tua. lihat dari orang tua dan kadang-kadang orang tua juga belum tentu ngasih contoh juga mungkin yang Iya. idealnya gimana gitu. Iya, betul. Jadi mungkin kalau dari muda udah bisa mulai aktif di gereja, Komunitas. pelayanan, komunitas sekarang kan banyak ada persekutuan doa anak muda, kelompok-kelompok kategori anak muda. Tuh kami lihat sekarang, wah kalau dulu kami udah ikut beginian harusnya dulu 10 tahun pertama nggak sampai gitu-gitu banget ya gitu kan. Dan kami bersyukur ya, puji Tuhan walaupun udah sekian lama, setelah sekian belas tahun, akhirnya nggak ada kata terlambat, akhirnya tetap bisa dipulihkan setelah balik lagi ke gereja. Gitu. Oke, cerita Pak Timi dengan Firly tadi kan memang juga dialami, saya yakin sebagian besar Sobat Konsos juga akan mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, tipsnya nih, untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti ini itu yang akhirnya, kalau seperti sekarang ini, istilahnya kan masih terselamatkan kan, karena Ya, belum puji bubar Tuhan. gitu. Ya. Tapi ada yang gara-gara perbedaan-perbedaan ini, dipendam, meledak, akhirnya merasa ini bukan pasanganku lagi seperti tadi dia keluar, oh, ini bukan tulang rusukku kalau seperti itu, lalu memutuskan untuk berpisah saja dan sebagainya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari ini? Jadi di dalam katekese keluarga ini kan kita membicarakan mengenai 7 golden rule, Nah, rahasia emas di dalam dan pernikahan. episode pertama ini Iya. adalah yang pertama ya, Iya. aturan yang pertama. Apa tuh? Aturan yang pertama itu adalah saling meluangkan waktu satu sama lain. Ini kelihatannya simpel, sederhana, tapi banyak sekali tidak dilakukan oleh pasangan-pasangan. Ya, terutama mereka yang sibuk, mereka yang di dalam kehidupannya itu sendiri-sendiri gitu ya, seperti tadi Timi dan Firly sampaikan ya, seperti teman kos gitu kan. Nah, mudah sekali pasangan suami istri itu berubah ke arah sana. Karena kan sudah terlalu terbiasa, terlalu apa ya, jadi kan setiap hari juga sama-sama gitu kan. Nah, jadi kurang meluangkan waktu untuk berdua seperti dulu waktu zaman pacaran lagi. Karena merasa sudah setiap hari juga ketemu gitu. Padahal ketika ketemu itu kan nggak ngomongin tentang pribadi masing-masing lagi. Udah ngomongin masalah Iya. anak, Pekerjaan, rumah iya, tangga. ekonomi. Iya. Jadi koneksinya itu kurang. Nah, jadi meluangkan waktu bersama itu adalah membangun kembali koneksi yang tadinya itu hadir di dalam pernikahan. Yang seringkali perlahan-lahan itu seperti dua perahu yang sedang berjalan makin lama makin jauh gitu. Nah, meluangkan waktu itu bagaimana supaya bisa bersatu kembali. Kan suami sibuk setiap hari kan misalnya dalam pekerjaan, istri ibu sibuk di rumah mengurus anak. Kan kehidupannya seperti dua kehidupan yang terpisah. Kalau tidak dengan sengaja meluangkan waktu untuk bersama-sama, itu lama-lama akan semakin jauh terpisah. Apalagi kalau suami dan istri itu bekerja ya, Iya. sama-sama bekerja kan, dengan kesibukannya, dengan beban pekerjaan yang begitu berat kedua belah pihak, sehingga memang komunikasi sulit ya suami dan istri itu. Nah, yang disebut dengan meluangkan waktu itu berapa lama ini? 1 jam kah, 2 jam kah, atau gimana nih aturan yang baiknya? Ya, idealnya itu ya minimal 2 jam di dalam 1 minggu. Bisa meluangkan waktu berdua bersama-sama dan benar-benar tidak ngomongin hal yang lain, pekerjaan, rumah, anak gitu ya. Terus ngomongin apa? Ngomongin tentang pribadi masing-masing, apa yang kamu rasakan, apa yang sedang kamu hadapi, apa pergumulanmu, perasaan-perasaan, mimpi-mimpi, harapan, ketakutan. Perasaan itu perasaan saya terhadap kamu gitu boleh diomongin di situ. Iya, perasaan terhadap Diri segala sendiri. sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dengan ngomongin perasaan, maka manusia itu akan terkoneksi. Nah, kalau hanya ngomongin tentang informasi, tentang pikiran aja kan itu sama setiap orang juga bisa ya.
Nah, tapi justru dengan pasangan lah seseorang yang harusnya itu relasi kita tuh paling intim kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa intim dengan seseorang kalau kita nggak pernah membicarakan mengenai perasaan kita. Nah, jadi di dalam waktu yang 2 jam seminggu itu, disitulah waktunya kita bisa membangun koneksi itu kembali. Bahasa luasnya Maya dengerin istri ngegibah. Nah, Oh, jadi kan gitu. dia cerita kan, aku tadi kesel nih begini gitu. Tapi apakah hal seperti itu mudah dilakukan? Karena gini ya, ada sebagian orang itu ngerasa yang kayak gitu itu risih gitu loh. Ngajak istri ngobrol terus dengerinnya sekarang kita berdua nih, aku punya perasaan kayaknya apaan sih gitu. Makanya biarkan dia, kalau sekarang kalau kami ya gitu ya, dia kita nggak pernah gitu feel nih dengerin. Jangan Aku formal gitu. aku mau mengungkapkan perasaan aku itu. Oh, gitu ya? Nggak boleh gitu ya? Jangan Om, jadi mau ngomong apa nih? Gitu. Iya kan biasanya, yuk sekarang ada dari jam 10 sampai Saya jam langsung 12 takut ya. Om, saya langsung takut mau ngomong apa ini. Ada Tekniknya rahasia gimana nih? Tekniknya gimana nih sebetulnya? Iya. Caranya? Ya, pada dasarnya kan setiap manusia itu senang untuk diperhatikan, didengarkan, ya, dicintai, dikasihi, dihargai. Nah, waktu 2 jam meluangkan waktu bersama itu, itulah tempatnya di mana kita itu bisa saling memenuhi kebutuhan emosional masing-masing. Misalnya seorang wanita kan memang dia butuh untuk bicaranya lebih banyak daripada pria. Nah, disitulah waktunya suami itu bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah istri, harapannya, apa yang sedang dia alami. Ya, kalau nggak diluangkan waktu secara khusus, kan suami biasanya kan sambil main HP, sambil nonton, sambil kerja, itu nggak fokus sepenuhnya. Jadi harus betul-betul stop dari kegiatan. Jadi nggak bisa ya meluangkan Bisa. waktu nih. Kita berdua di kamar, tapi masing-masing dengan HP kan bersama Iya. dua-duanya itu. Bisa. Nggak. bisa. Bukan seperti itu. Bisa. Bukan seperti itu kan. Jadi bukan cuma sekedar hadir 2 orang nggak ada siapa-siapa, tapi kemudian masing-masing juga dengan Sendiri. Kesibukan sibuk, sendiri. itu juga nggak membantu ya. Jadi tujuan meluangkan waktu ini adalah saling terkoneksi dan saling memenuhi kebutuhan emosional masing-masing. Dan itu betul-betul nggak boleh ada kehadiran siapapun juga, harus betul-betul Iya. berdua aja. Iya, ya tantangannya kan ya waktu, ya prioritas yang lain. Nah, tapi sama seperti tadi ilustrasi tentang kebun anggur. Ya kalau kebun anggurnya mau baik kan perlu ada yang dipangkas nih yang jelek-jelek rantingnya. Nah, sama di dalam kehidupan pernikahan kita juga ya sesuatu yang kita perlu untuk memprioritaskan. Nah, relasi antara pasangan suami istri ini adalah sesuatu yang memang harus diprioritaskan. Kalau kita sebagai pasutri itu relasinya nggak baik, bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan baik, menjadi orang tua yang baik? Jadi ini merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan. Jadi kalau saran saya sih, biasanya seperti kalau Anda mau membuat jadwal dengan orang penting, kan Anda bikin janji kan, disimpan di HP gitu. Nah sama untuk date atau kencan dengan pasangan suami atau istri juga ya kita bikin janji dan lindungi itu. Ya kalau misalnya nggak ada hal yang benar-benar urgent, mendesak banget, jangan sampai Di-cancel. di-cancel. Ya waktu bersama itu. Oh, jadi tetap ada kesepakatan ya. Ya. Oke, kita setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu atau setiap hari apapun juga kita luangkan waktu untuk ngobrol bareng. Dan itu nggak usah di rumah juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, justru mau di rumah juga nggak apa-apa, mau pergi ke tempat, ke taman kayak ke mall, makan yang sederhana, bebas. Yang penting ketika kita meluangkan waktu bersama itu, kita tuh seperti sedang mengatakan kepada pasangan kita bahwa kamu adalah orang yang paling penting buatku. Dan aku mau memberikan perhatianku sepenuhnya kepadamu. Aku mau memenuhi kebutuhan emosionalmu. Bapak dan Ibu berdua melakukan itu? Nggak seideal yang Ivon sih. Kalau kayak gitu mah nggak ada waktunya. Oh gitu, tetap nggak ada waktunya. Kalau kami suka colong-colong sih Om. Jadi kayak misalnya nih nganterin anak nih pagi-pagi. Itu kan nganterin jam Sekarang kalau nganter setengah paginya 7. berdua. Paginya Habis itu berdua. pulang kita sarapan Om. Waktu sarapan itulah. sarapan, Itu Di mobil iya. juga sebenarnya itu bisa. Karena pada saat di mobil minimal yang satu udah kekunci, nggak bisa megang handphone kan. Oh, Nah, tinggal yang satunya lagi satu tahu lagi tahu diri nggak? Kalau dia malah main handphone ya udah beres selesai. Nah, kalau nggak setirnya 2 ya di mobil itu. Iya. itu kita ngobrol, Curi- terus curi kalau nggak waktu lah. curi waktu, terus pada saat sambil belanja nemenin terus dia belanja gitu kan. Ya kita luangkan waktu. Kalau nggak kalau pun sebenarnya kalau lagi keluar kota ya, kayak kemarin saya habis 3 minggu nengokin anak yang gede, harus keluar negeri gitu 3 minggu. Tiap malam saya nelfon.
pasti nelpon gitu kan, nelpon ngobrol aja gitu kan, dengerin tadi habis ngapain gitu, tadi ke PD ya, gimana di PD hari ini, nanti dia cerita panjang gitu semua, nanti dia cerita, tadi kesel begini, tadi begini, tadi seneng begini, itu gitu. Nah akhirnya kayaknya sejam, wah jatah 2 jamnya tuh habis itu dalam sehari doang tuh gitu kan, harusnya seminggu jadi sehari itu gitu kan. Tapi tadi yang kayak Yvonne bilang juga ya, bahwa kita pas sutri itu harus berani gitu ya Om, ngomongin isi hati kita gitu. Kalau dulu waktu awal-awal itu ya, saya ingat banget sungkan gitu, kayak ngasih tahu misalnya kayak saya marah, saya kesel atau apa gitu, karena saya pikirnya udahlah ini mah udah biasa, nggak usah diomongin gitu. Cuman dulu sekali waktu pernah saya bilang saya nggak suka, saya marah sama dia, tapi cara saya salah gitu. Jadi dia nerimanya juga nggak enak kan Om gitu. Jadi seperti marahin. gitu. Padahal maksud saya tuh saya cuma mau ngomong gitu. Tadi tuh saya kesel loh gara-gara kamu begitu. Cuman karena nadanya itu yang saya bilang, karena saya dari Jakarta, saya dari lingkungan pasar gitu. Gaya saya itu udah benar yang ini mau ngasih tahu, bukan mau marah gitu. Karena seringkali anak-anak juga bilang, "Mama kenapa sih kalau ngomong tuh kayak marah-marah?" Terus saya masih ngomong lagi, enggak marah-marah, emang kayak begini gitu. Nah, mungkin sebagai istri juga waktu itu saya ngerasa bahwa saya harus ngerubah nih cara ngomong saya gitu. Yang harusnya tuh pengen ngasih tahu, tapi dengan nada saya itu jadi kayak marah gitu loh Om. Nah itu yang saya belajar banget buat, ini cara ngomongnya harus diturunin, nadanya pelan-pelan apa segala. Jadi jangan biarkan kebiasaan saya itu ya saya bawa terus gitu. Padahal itu nggak bagus gitu kan. Anak-anak aja sampai mikirnya, ini si Mama teh kenapa sih marah-marah aja gitu kan. Padahal buat saya itu nggak marah gitu. Nah jadi ya sama lah ya Om, kita berusaha nurunin standar gitu kalau menurut saya sih. Jadi biar sama ketemu, kayak tadi Yvonne bilang, ya kita udah luangin waktu, tapi kalau saya ngomongnya masih gaya preman gitu kan, ya percuma sih Om, kayaknya 2 jam itu bakal jadi perang yang tidak berkesudahan kayaknya. Dan akhirnya trauma, nggak mau lagi gitu. Si suami juga mikir, ngapain gue 2 jam deket-deket dia gitu, diomel-omelin. Nah si istri, kan katanya gue mesti ngomong ya gitu, tapi nggak tersampaikan gitu Om. Nah, untuk keluarga-keluarga nih yang sekarang ini belum pernah melakukan itu gitu, gimana nih untuk memulainya, untuk ngajak pasangannya untuk mulai itu? Apa sih yang harus kita lakukan? Kan nggak mungkin tiba-tiba ini karena kita dengar podcastnya Bisik nih, kayaknya mulai besok kita ya coba 2 jam. 2 jam gitu kan, kayaknya nggak akan jadi deh kalau kayak gitu. Gimana nih sebaiknya gitu? Ya, mulailah merencanakan waktu untuk bersenang-senang bersama. Ya, seringkali ketika udah menikah, apalagi udah punya anak ya, suka lupa kan untuk bersenang-senang berdua aja. Ya, seringkali hanya mikirin anak ya, apa yang harus dilakukan, tugas-tugas, tuntutan kehidupan. Nah, mulailah untuk memprioritaskan hubungan itu. Bikin janji untuk kencan, misalnya anaknya masih kecil-kecil ya, coba tanya orang tua atau mertua, bisa nggak dititipin, kita mau keluar nih hari Minggu malam berdua aja selama 2 jam. Ya mungkin itu bisa dilakukan. Atau mungkin kalau waktunya ada pagi-pagi ya, seperti anak-anak lagi sekolah, nah gunakanlah waktu 1-2 jam itu untuk ngopi bareng ke tempat-tempat yang dulu waktu pacaran sering didatangi. Ya, itu akan membangkitkan satu kenangan dan perasaan-perasaan yang positif. Jadi tidak ada alasan juga bahwa ketika sibuk, anak-anak masih kecil, bahwa hal itu nggak bisa dikerjain, nggak ada alasan ya? Ya kalau Kan banyak orang bilang, iyalah nantilah kalau anaknya udah rada gede, kita maulah ngelakuin itu sekarang, gimana gitu, kita Kalau tinggal. ada cucu sama juga bisa. Kecuali bilang nggak boleh titip cucu gitu. Ya itu saya alamin sih. Artinya gini, saya dulu juga berpikirnya gitu lah, nantilah suatu saat saya pasti hanya tinggal berdua gitu loh. Anak-anak udah nggak ada kan, udah pergi apa, udah punya keluarga atau apa. Dan saya alamin sekarang itu, yang satu ada di Dubai, yang satu kerja di Jakarta, kan di rumah tinggal berdua. Tapi waktu untuk meluangkan waktu itu kok tetap nggak ada gitu loh. Tetap nggak ada gitu, karena mungkin ya nggak ada niat juga untuk ke situ ya. Prioritasin ya Om. prioritas ya. Jadi nggak ada alasan, udahlah nanti aja yang kayak gini kalau udah agak senggang atau udah Kamu lebih. masih ada umurnya Om. Jadi dong. saya jadi mikir. Besok harus praktekin Om. Jadi intinya pesan untuk pasangan-pasangan yang menonton program ini adalah berusahalah untuk meluangkan waktu ya sebanyak mungkin dengan pasangan Anda.
minimal. Tadi itu minimal. 1 minggu 2 jam. Kalau lebih Minimal. sering lebih baik. Kan semakin kita meluangkan waktu, kita semakin kenal dia. Semakin tahu apa kebutuhannya, harapannya. Dan bukanlah yang namanya pernikahan itu kan memang harus jadi tanda kehadiran Allah bagi satu sama lain. Nah, bagaimana caranya kita mengenal seseorang, mengasihi seseorang kalau kita nggak punya waktu buat mereka? Apakah dengan cara meluangkan waktu itu sangat efektif untuk membangun fondasi yang kuat itu? Tentu, karena itu adalah dasar dari langkah-langkah yang lainnya. Nanti di minggu-minggu depan kan kita akan bicara mengenai aturan-aturan emas yang lain. Nah, kalau kita nggak punya waktu untuk satu sama lain, Jadi percuma nggak akan Iya. melangkah ke yang 6 lainnya gitu ya. Kalau ini tidak kita lakukan. ya sebetulnya disebut susah juga enggak ya. Kan meluangkan waktu itu simpel banget gitu ya. Dan kita juga nggak usah ngerjain apa-apa, kan ngobrol aja kan Iya. gitu ya. Iya. Cuma memang intinya adalah bahwa kadang-kadang kita masih ada egois pribadi kan. Pasti. Gengsi untuk ngutarain. Oke, kalau buat kami sebenarnya ada langkah ke nolnya, Pak. Langkah ke satu kan tadi kan harus meluangkan waktu. Dulu sih waktu lagi anak-anak masih kecil kami berusaha luangin waktu gitu. Tapi ya itu akhirnya malah jadi berantem, malah jadi nggak nyambung, ngobrolnya malah jadi ngobrolin urusan kerjaan, diskusi urusan kerjaan, terus akhirnya juga nggak ketemu, akhirnya jadi malah diem-diemin. Nah, kira-kira 10 tahun yang lalu itulah tadi Ivon bilang bahwa pernikahan itu adalah sebuah sakramen, tanda kehadiran Tuhan. Nah, kuncinya sebenarnya kalau buat kami adalah bagaimana mau menghadirkan Tuhan kalau nggak kenal Tuhannya. Nah, saya kan dulu kan walaupun baptis dari kecil tahu Tuhan itu loh yang brewok, jenggot, pakai jubah gitu kan. Ya, cuman tahu tapi nggak pernah mengalami. Dia apalagi bukan bukan Katolik gitu kan. Kami salib cuman buat pajangan di rumah. Alkitab juga masih bagus. Karena mulus. dikasih sama mama. Orang Katolik itu paling pandai merawat kitab suci. Bagus-bagus. Jadi begitu menikah sampai sekarang masih dalam dibungkus plastik. Iya, rapi. betul. 10 tahun yang lalu pada saat kami tuh waktu itu udah parah banget gitu ya. Saya tuh udah kesel banget sama dia gitu. Saya kan dulu ikut, saya mulai balik ke gereja, tapi bukan karena mau beresin pernikahan, beresin usaha. Bisnis tuh hancur. Nah, pada saat bisnis hancur Baru ingat Tuhan. baru ingat Tuhan, cari mujizat kan. Pada saat ikut ke gereja, saya dengerin kata kese yang terpikir saya itu cuma satu. Ini yang kudunya bertobat nih bukan gua. Ini gitu, egonya. Masih ke situ ya. Yang salah dia kan. Jadi akhirnya saya pikir harusnya dia nih yang ikut nih di acara gini kayak gini nih dengerin kata kese. Ini pasti ada yang pemirsa ini dengerin. Ini harusnya suami gua yang ikut nih gitu kan. Dan ini istri gua yang ikut. Nah, saya dulu gitu. Terus saya dengar ada satu retret buat ibu-ibu bebas agama apapun lagi boleh ikut gitu. Boleh ikut. Nah, saya daftarin tuh biar dia berubah. Nah, dia ikut retret itu, pas keluar beneran berubah. Ya walaupun seminggu 2 minggu lah ya, tapi cukup buat ngebikin saya amazed. Tapi abis itu terus ujung-ujungnya saya disuruh ikut juga. Saya ikut juga. Oh, saya kan nggak pernah, males banget ya ikut-ikutan gitu, retretan gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu akhirnya saya separuh terpaksa dan akhirnya mau ikut juga. Retret itu khusus buat bapak-bapak. Dan pada saat keluar dari sana, nah itulah tempat kami berdua itu mulai sadar bahwa Tuhan tuh ada. Tadinya tuh nggak tahu Tuhan tuh ada, cuman tahu ya 2000 tahun yang lalu ada Yesus. Dan ke gereja itu hanya sebenarnya karena anak-anak harus ngisi Boleh. buku Sekolah minggu Iya, gitu. Nah, 10 tahun yang lalu di retret itu kami waktu itu ikut camp, saya ikut camp Pria Sejati, dia ikut camp Wanita Berhikmat Katolik gitu kan. Nah, di situ kami baru sadar benar-benar di situ, bahkan saya tuh waktu itu di sana yang ngebikin saya tuh benar-benar bertobat. Saya bukan orang yang indigo atau bisa ngelihat atau apapun, tapi pada saat lagi didoakan di situ saya kayak dikasih penglihatan ngelihat masa depan anak-anak. Dan pada saya lihat anak-anak saya itu hidupnya hancur. Ya, yang cowok itu pokoknya mabok-mabokan, terus dia juga obat-obatan, judi, semuanya. Yang cewek juga KDRT sama suaminya, semuanya. Gara-gara apa? Karena bapaknya nggak maksimal. Karena bapaknya ini ngasih contoh yang buruk. Karena bapaknya ini sibuk menyalahkan istrinya. Karena bapaknya nggak pernah ngundang Tuhan buat datang. Jadi kayak seolah-olah saya dikasih tahu, Timi, kalau kamu sekarang nggak mau kenal Tuhan, kamu sekarang nggak mau bertobat, kamu nggak mau berhenti melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu, yang bayar harga itu bukan kamu. Kamu bisa cerai sama dia, dan masalah kamu akan beres. Tapi buat anak-anak, mereka yang akan bayar harganya di situ. Dan itulah titik awal kami buat ngeberesin pondasi kami. Kami sadar bahwa kami ini emang berdua salah. Kami belajar mulai belajar berdoa bareng. Dulu nggak pernah doa bareng. Belajar doa bareng walaupun masih kagok ya gitu kan. Terus baca Alkitab. Terus kami ditarik ke persekutuan doa. 10 tahun yang lalu diajakin persekutuan doa.
datang kucluk-kucluk, bari bingung, ini boleh bawa anak nggak ya? Kan kita nggak ada orang tua di sini, Iya, nggak ada betul, suster. Boleh bawa. Jadi kami bawa tuh anak kami yang masih kecil-kecil itu ikutan gitu. Dan di situ kami mulai mengalami Tuhan, bukan kenal Tuhan, mengalami Tuhan. Dan pada saat mulai mengalami Tuhan, nah pernikahan itu mulai bergeser dari yang tadinya pernikahan yang tadinya nyari happiness menjadi mencari holiness gitu. Karena dulu pernikahan duniawi itu kami belajar pernikahan itu nyari happy, makanya hidupnya happy terus. Supaya kalau lu nggak happy, marah. berantem. Nah, tapi pada saat kita ikut Tuhan ini, kita belajar bahwa pernikahan itu bukan ngejar happiness, tapi holiness. Dan disitulah pada saat kami ketemuan buat ngobrol, di situ jadi nyambung. Karena kalau tujuannya adalah ngobrol aja buat nyari happiness, itu nggak bakalan ketemu. Nah, Masing-masing pengen di iya. Nah, makanya kenali Tuhan di situ. Dan ya memang puji Tuhan 2 tahun habis itu dia kan keras tuh ya, mana bisa ngajakin dia masuk Katolik. Terus saya juga nggak pernah ngajakin. Toto dia juga daftar sendiri, ikut katekumen, terus ikut pelayanan juga. Benar-benar kesadaran sendiri jadi. Nah, Iya. Oh. Iya, padahal sebelumnya berapa tahun sebelumnya itu anak saya sebenarnya sempat nyeletuk om gitu. Ngapain sih mama tuh nganter-nganterin kita aja? Mama masuk aja Katolik sekalian gitu. Dan saya masih dengan kerasnya, Nggak mau. enggak ah, mama belum ngerasa pengen gitu. Tapi entah kenapa waktu itu saya tiba-tiba mau daftar ikut katekumen gitu. sekarang lebih sibuk dia pelayanannya dari saya. Dia sekarang bimbing anak buat ikut baptis, ikut ngurusin komunitas basis buat ibu-ibu, kombas juga, terus juga ngurusin di Bina Iman Anak, gitu. Dan itu semua juga ada karena komunikasi itu, meluangkan waktu itu. Yes, karena saya waktu itu ya saya merasa benar saya mengalami benar-benar mengalami kasih Tuhan itu loh om waktu saya ikut camp itu dan habis itu pemulihan karena benar om anak kami itu bermasalah waktu itu jadi anaknya udah bermasalah kaminya masih terus salah-salahan gitu kan saya juga merasa malu kalau saya harus ke sekolah jemput anak dianya juga nggak ada rasa peduli bahwa ya udah saya temenin enggak gitu om jadi kan benar-benar tuh beban tuh kayaknya numpuk gitu tapi itu om benar setelah kami benar kenal Tuhan gitu ya merasakan kasihnya Tuhan saya nggak bisa bilang bahwa saya dengar suara Tuhan om enggak gitu tapi benar-benar pelan-pelan saya dirubahkan gitu dan ya itu makanya kenapa kalau ditanya kenapa mau pelayanan gitu anak saya juga nanya kenapa sih pelayanan gitu kan emang nggak capek gitu mama ngerasa bahwa mama udah dipulihkan gitu ya maksudnya diselamatkan kami itu diselamatkan sama Tuhan jadi saya juga pengen ya saya mengembalikan gitu om gitu jadi ngerasa ya kalau hari itu saat itu kami nggak dipulihkan sama Tuhan hari ini juga kami nggak ada di sini om gitu. Iya, di sini juga kita bisa lihat ya bahwa keluarga yang lagi kusut, yang ruwet juga bukan berarti nggak ada jalan keluar kan. Yes, benar om. Yang penting adalah ada orang yang berani, entah itu si suami atau si istri untuk memulai kan, untuk memulai ini. Menurut Bu Yvonne gimana? Ya tadi saya dengar kisahnya itu indah sekali ya, bagaimana Tuhan itu begitu baik dan kunci di dalam meluangkan waktu itu memang seperti Tini bilang itu adalah pengetahuan akan Tuhan. Pengalaman akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, maka kita akan melihat pernikahan ini benar-benar sebagai satu sakramen. Saat meluangkan waktu bersama, bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan saya, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhanmu. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengasihimu, untuk mencintaimu. Awal kemampuan untuk melakukan itu adalah dari pengalaman kasih Tuhan tadi. Oke, ini sangat asik banget nih dan kita banyak belajar juga di sini. Nah, satu yang pertanyaan terakhir adalah ketika kita sudah punya kebiasaan meluangkan waktu bersama ini, apakah ini juga diperkenalkan kepada anak-anak kita atau bagaimana sebaiknya? Ya, ini lebih ke sesi parenting ya berarti ya. Sama parenting juga kita tuh perlu untuk meluangkan waktu kepada anak-anak kita satu persatu. Ya kalau saya misalnya punya anak 3, saya tuh perlu waktu sendiri-sendiri. Satu persatu ya. Karena ketika sendiri-sendiri itu bisa ngobrol lebih banyak, bisa lebih terbuka, bisa lebih mengetahui lagi apa kebutuhannya dia. Ya intinya itulah, bahwa kalau kita bicara dari hati ke hati, apa yang tadinya kita punya perspektif yang negatif, bisa akhirnya, kita mengerti kenapa ini sampai seperti ini. Kalau enggak kan emosi aja yang jalannya seperti itu. Jadi rules yang pertama adalah Meluangkan waktu bersama. meluangkan waktu bersama untuk membangun pondasi keluarga yang kuat.
Oke, Sobat Komsos, demikianlah perbincangan kita kali ini. Ini adalah episode yang pertama. Kita akan berjumpa lagi dengan episode yang kedua. Kita akan melangkah satu step lagi untuk bagaimana menjadi keluarga Katolik yang bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu Ivo, terima kasih Pak Timi, Irli. Terima kasih Sobat Komsos yang sudah mengikuti program ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Dadah.